Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 584 lebih baik mati daripada menyerah. He Jinki sepertinya memperhatikan ekspresi aneh Lin Yu, melirik lelaki tua itu, dan bertanya pada Lin Yu, "Mengapa, saudara, apakah kamu tahu lelaki tua ini?" "Tidak tahu." Lin Yu menggelengkan kepalanya dengan suara yang dalam, menatap pria tua dengan kuil putih yang sudah ada di lapangan, menyipitkan matanya, dan berkata, "Tapi aku tahu jasnya." "Pakaian." He Jinki tersenyum tipis dan berkata, "Tidak masalah, bukankah semua orang Jepang berpakaian seperti ini?" Dia pikir itu masalah besar, bukankah orang Jepang selalu suka memakai pakaian gemuk seperti ini, tapi lelaki tua ini juga memakai cara ini di China, yang sangat menarik perhatian. Dia tidak memakai kimono biasa. Lin Yu menyipitkan matanya, melirik pakaian lelaki tua dengan pelipis putih itu, dan menjelaskan kepada He Jinki, "Kimono biasa, bahu Haori relatif longgar. Kamu tidak memperhatikan bahwa lingkar bahu dan lengan lelaki tua ini sangat bagus. Apakah kecil, dan lilitan otot di tubuhnya juga terbuat dari bahan khusus, yang harus memiliki elastisitas dan kekerasan yang baik." Faktanya, Lin Yu awalnya terkejut karena dia pernah melihat kostum ini di Tokugawa. Ketika Swordmaster League mengunjungi Departemen Intelijen Militer, Tokugawa mengenakan kimono spesial ini. Awalnya, Lin Yu tidak yakin bahwa Miura Yuhui adalah anggota dari Kendo Grandmaster League, tetapi sekarang melihat lelaki tua dengan pelipis putih mengenakan seragam yang mirip, Lin Yu pada dasarnya dapat menyimpulkan bahwa kedua orang Jepang ini berasal dari Kendo Grandmaster League. Dan melihat lelaki tua dengan pelipis putih mirip dengan pakaian Tokugawa dan aura megah yang dia pancarkan dari dalam keluar, dapat dinilai bahwa status lelaki tua di Kendo Grandmaster League ini luar biasa, dan dia ada di tempat ini. Statusnya tidak biasa, terlihat dari penghormatan luar biasa sang narator terhadapnya. Tapi Lin Yu tidak tahu mengapa orang-orang dari Liga Master Pedang yang bermartabat akan datang ke China untuk melawan pukulan hitam. Lin Yu mengangkat kepalanya dan melihat layar elektronik besar di atas matanya, sedikit mengernyit, seolah-olah dia menyadari sesuatu, dan menoleh ke He Jinki dan bertanya, "Jinki, kamu mengatakan bahwa tidak ada yang tahu identitas bos ini? Atau, hanya tak seorang pun di antara orang-orang yang Anda kenal yang tahu?" "Tak seorang pun di lingkaran yang saya kenal tahu, dan karena penasaran, saya meminta anak buah paman saya untuk menanyakan tentang bos, tetapi saya tidak menanyakannya." He Jinki menggelengkan kepalanya dan berkata. Ekspresi Lin Yu menjadi sedikit bermartabat ketika dia mendengar ini. Akan baik-baik saja jika lingkaran yang dihubungi He Jinki tidak tahu, tetapi bawahan He Zikin milik Biro Keamanan Nasional, dan mereka yang dihubungi semuanya adalah manajer tingkat tinggi. Jika Anda tidak tahu identitas bos besar jika ini masalahnya, apakah bawahan He Zikin menipu He Jinki? Atau identitas bos besar terlalu dirahasiakan? Lalu apa kau tahu dari negara mana bos besar ini berasal? Lin Yu terus bertanya pada He Jinki. "Negara mana?" He Jinki terkejut, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini, aku benar-benar tidak tahu." Sampai sekarang, ketika Lin Yu bertanya, He Jinki menyadari bahwa dia tidak tahu identitas bos besar ini. Dia bahkan tidak tahu sedikit pun informasi tentang bos besar ini. Lin Yu mengangguk dan tidak bertanya lagi, menatap lelaki tua dengan kuil putih di sangkar besi yang telah melepaskan Yori, diam-diam bertanya-tanya. Kali ini, para staf sedang beranjak untuk membersihkan kandang besi, setelah pertarungan antara Bai Rentu dan Miura Yuki barusan. Seluruh kandang besinya berantakan, tikar hampir berlumuran darah, dan pagar besi kandang juga sudah terbentur. Di beberapa tempat, ada beberapa lubang besar. Bai Rentu memandangi kuil putih tua di depannya dengan dingin, bernapas sedikit, dan jelas dia belum pulih dari pertarungan tadi. "Oke,
hampir selesai, lanjutkan. Orang tua di kuil putih sepertinya tidak bisa menunggu. Dia jelas tidak ingin memberi Bairentu terlalu banyak kesempatan bernapas, jadi dia bergegas ke beberapa anggota staf yang sibuk dengan dingin. Beberapa anggota staf tidak berani menunda sedikit pun ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan buru-buru mengemasi barang-barang mereka dan bergegas turun dengan cepat. Pisau. Orang tua Bairen melihat belati di tangan Bairentu, dan tiba-tiba berteriak dengan keras. Tidak lama kemudian, seorang anggota staf dengan tergesa-gesa berjalan bersama seorang janda, masuk ke dalam kandang, dengan hormat menyerahkannya kepada orang tua dengan pelipis putih, dan kemudian bergegas pergi. Orang tua berkulit putih mengambil pisaunya, menatap Bairentu dengan dingin, dan berkata dengan suara yang dalam, "Kamu disebut Bairentu. Bairentu peringkat ketiga dalam daftar pembunuh dunia." Iya. Bairentu masih tidak memiliki ekspresi sedikit pun di wajahnya, dan berkata dengan ringan. "Tahukah kamu bahwa daftar peringkat pembunuh dunia yang kamu panggil ini setara dengan daftar peringkat sampah di mataku?" Lelaki tua dengan pelipis putih itu memasang udara tinggi, mencibir, dan kemudian matanya tiba-tiba membeku, meraih gagang pisau di tangannya, menginjak 2 langkah, dan bergegas ke depan Bairentu tanpa diduga, dengan pedang di tangannya tergeletak horizontal. Dengan tarikan, dia memotong lurus pinggang samping Bairentu. Gerakan orang tua dengan pelipis putih itu sepertinya tidak cepat, sehingga semua yang hadir bisa melihat dengan jelas langkah kakinya dan gerakan mengayunkan pisau, namun yang mengejutkan adalah gerakannya tampak lambat. Tapi nyatanya, beberapa tindakannya ini dilakukan sekaligus, dari melompat keluar hingga mengayunkan pisau, itu hanya sekejap mata. Melihat gerakan cepat dan tegas dari lelaki tua dengan pelipis putih, Bairentu tidak bisa membantu tetapi menggerakkan matanya, memutar pergelangan tangannya, dan buru-buru menggunakan belatinya untuk memblokir lelaki tua itu dengan pisau. Ding! Dengan suara yang kuat dan renyah, Bairentu merasa mulut harimau itu kesemutan, dan hampir semua belati di tangannya dilepas. Orang tua dengan pelipis putih itu tidak berhenti sedikit pun. Dia mengambil langkahnya, menggaruk telapak tangannya di sepanjang punggung pisau, meluncur ke Bairentu, menyapukan kakinya ke arah kaki Bairentu yang terluka. Bairentu sudah lama berharap bahwa lelaki tua dengan pelipis putih akan memiliki trik ini, jadi dia buru-buru mengangkat kakinya untuk menghindarinya, tetapi yang mengejutkan, lelaki tua dengan kaki pelipis putih itu tersapu di atas betisnya. Karena itu, pengangkatan kakinya kebetulan seperti yang dikatakan orang tua kuil Bai. Dengan suara teredam dari benturan kulit dan daging, ratusan orang tu mengerutkan kening dan meremas akarnya. Rasa sakit yang menusuk jantung langsung menyebar ke seluruh tubuhnya, dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar hebat. Meskipun dia secara tidak sadar menarik kakinya, kekuatan besar dari kaki lelaki tua itu masih membenturnya dan hampir jatuh ke tanah. Faktanya, jika betis Bairentu tidak terluka, dia dapat sepenuhnya menghindari serangan lelaki tua di pelipis putih, tetapi luka di kaki ini sangat menyeretnya ke bawah, dan tendangan lelaki tua di pelipis putih dapat menyebabkan lukanya retak lebih dalam. Orang tua Bairen mencibir di sudut mulutnya, dan bilah di tangannya terbanting, dan ujung pisau tiba-tiba menusuk ke arah tubuh Bairentu. Mengetahui bahwa Bairentu telah menderita kakinya, dia menetapkan kakinya mati rasa, jadi dia tidak bisa menggunakannya. Penusukannya sangat cepat dan kekuatannya luar biasa. Mata Bairentu melebar, mengetahui bahwa dia tidak bisa bersembunyi dalam keadaan fisiknya saat ini. Dia buru-buru menggunakan belati untuk memblokir, dan pada saat yang sama dia meraih jaring besi dengan tangan lainnya, tiba-tiba memutarnya kembali, dan berguling di tanah dengan malu. Mendukung tanah dengan tangannya, dan menstabilkan tubuhnya, tetapi betisnya yang terluka bergetar seperti sengatan listrik, dengan darah mengalir. Ini baik. Semua orang tidak bisa membantu tetapi berteriak untuk kuil putih tua, karena banyak dari mereka telah kehilangan semua uang yang mereka bawa dalam 2 putaran pertama, jadi mereka tidak mempertaruhkan putaran ini.
Masuk akal bahwa hasilnya tidak ada hubungannya dengan mereka, tetapi mereka alasan untuk bertepuk tangan pada lelaki tua dengan kuil putih itu sepenuhnya karena keluhan dari 2 ronde sebelumnya, dan aku juga berharap lelaki tua dengan kuil putih itu akan membantai ratusan orang ini menjadi berkeping-keping. Orang tua dengan kuil putih memandang Bairentu yang kelelahan, dan ekspresi jijik muncul di matanya, dan sekali lagi dia dengan tegas bergerak menuju Bairentu. Namun, dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya untuk membuat ratusan orang pembantaian habis dan mencegah ratusan orang itu kehilangan kesempatan. Dari waktu ke waktu, dia melihat peluang untuk memotong ratusan orang pembantaian. Dengan berlalunya waktu, celah kekuatan antara mereka berdua semakin melebar. Pada akhirnya, Bairentu hampir mendukungnya dengan pikirannya. Tepuk tangan orang-orang di sekitar mereka menjadi semakin nyaring, keluhan yang mereka kumpulkan karena pembantaian ratusan orang telah dilepaskan saat ini. Jelas, di mata orang-orang ini, perasaan keluarga dan negara serta martabat bangsa bukanlah tandingan uang yang nyata. Mereka telah lama lupa bahwa orang tua kuil Bai adalah orang Jepang, dan mereka telah lama melupakan martabat 100 orang Tufang yang bersumpah untuk melindungi China. Lin Yu mengerutkan kening, melihat sosok Bairentu yang dipenuhi darah. Ada jejak kekaguman di hatinya, mengetahui bahwa Bairentu adalah tipe orang yang lebih suka menyerahkan hidupnya daripada menyerah secara sukarela. Sekarang hasilnya sudah sangat jelas, Lin Yu merasa tidak perlu membiarkan ratusan orang mengambil nyawa mereka. Dia berbalik dan berteriak pada Zhang Yiting, "Tuan Muda Zhang, situasi di pengadilan sudah jelas saat ini. Saya rasa tidak perlu membandingkan. Ya, Anda berinisiatif untuk menyerah." "Menyerah? He Jiarong, yang salah satu matamu membuatku kalah." Zhang Yiting memelototi Lin Yu dengan ganas. Melihat bahwa 100 orang tidak memiliki kesempatan untuk menang, dia sudah marah. Dia tidak menyangka Lin Yu bahkan akan menambahkan bahan bakar ke api saat ini. Jelas, dia ingin mengambil kesempatan untuk mengejeknya dan berkata dengan marah. Orang-orang Laosu setidaknya telah menantang ronde ketiga, dan jika Anda memiliki kesabaran, Anda juga harus berdiri untuk menantang. Saya mendengar bahwa keterampilan Anda tidak terlalu kuat. Apa? Maafkan saya. Jangan salah paham. Maksud saya tidak apa-apa. Kalau tidak mengaku kalah, dengan karakter Bairentu dia akan bertarung sampai mati. Melihat permusuhan Zhang Yiting, Lin Yu tersenyum tak berdaya dan menjelaskannya. "He Jiarong, dia sudah mati dan tidak ada hubungannya denganmu. Dia diundang oleh keluarga Zhang kita." Zhang Yitang meneriaki Lin Yu dengan marah. Lagi pula, keluarga Zhang kita menghabiskan biaya tiket untuknya. Dia tidak bisa menang, dan dia pantas mati. Faktanya, dia tidak hanya menghabiskan biaya tiket untuk pembantaian 100 orang, tetapi juga menginvestasikan semua uang yang tersisa. Sekarang uangnya hilang. Dia dan kedua saudaranya kembali dan menyatakan bahwa tidak ada buah yang baik untuk dimakan, jadi dia tentu berharap 100 orang akan mati. Lin Yu mengerutkan kening saat mendengar ucapan keji Zhang Yitang. Dia melirik ke arah Zhang Yiting, yang juga diam, dan melihat bahwa Zhang Yiting juga setuju dengan apa yang dikatakan adiknya. Lin Yu tidak bisa menahan keterkejutan. Dia tidak menyangka saudara ini memiliki hati seperti itu. Kegelapan itu ganas. Ratusan orang menyita 1 sen dari keluarganya, dan pada akhirnya mereka bahkan mati demi keluarganya. "Kakak kedua, biarkan saja." He Jinqi buru-buru meraih Lin Yu dan melihat ke arah pembantaian yang memalukan terhadap 100 orang di dalam sangkar besi, dan berkata dengan gembira, "Pembantaian 100 orang ini adalah hal yang baik bagi kami." Saat dia berbicara, Bairentu sekali lagi dijatuhkan ke tanah dengan pisau yang dipotong oleh lelaki tua kuil berkulit putih, terengah-engah, dan ada suara serak di tenggorokannya, yang merupakan ekspresi kelelahan yang ekstrim. Dia meletakkan tangannya di tanah, berusaha mati-matian untuk bangkit, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, tubuhnya menempel di tanah seperti beban, tidak bisa bergerak sama sekali.
Wah, kamu adalah orang paling baik yang pernah saya lihat. Orang tua dengan pelipis putih menyipitkan matanya dan berjalan ke leher Bai Rentu. Janda di tangannya perlahan-lahan menekan leher Bai Rentu dan berkata dengan ringan, "Tapi sayang, aku masih ingin membunuhmu. Karena kamu baru saja membunuh muridku." Magang paling menjanjikan. Otot-otot di wajah lelaki tua itu terus bergetar saat dia berbicara, dan matanya terbakar amarah. "Bunuh dia! Bunuh dia!" Pada saat ini, seluruh aula tiba-tiba terdengar teriakan yang sangat keras. Hampir sebagian besar orang berdiri, wajah merah melambaikan tangan mereka dan berteriak, tidak sabar untuk melihat bagaimana 100 orang membantai kepala mereka di tempat yang aneh, untuk memahami pikiran mereka. Benci. Orang tua berkulit putih di kuil mendengar teriakan seperti tsunami dari pegunungan di aula, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Dia melihat ke 100 orang yang tergeletak di tanah dan berkata dengan ringan, "Jika saya ingat dengan benar, Anda adalah orang China, bukan? Anda barusan untuk melindungi Huaxia. Saya tidak akan ragu untuk membunuh murid saya, tapi lihat bagaimana orang-orang ini memperlakukan Anda. Apakah menurut Anda itu sepadan? Untuk membunuh. Dengan cepat. Membunuh. Jangan sia-siakan. Bicara." Ratusan orang tuhuhu terengah-engah, kata-kata yang sangat sulit diucapkan. Masih belum ada ekspresi di wajahnya, apalagi ketakutan sedikit pun, namun jejak kesedihan dan rasa bersalah tiba-tiba muncul di matanya. "Oke, ada sejenisnya, kalau begitu aku akan memberimu yang bahagia." Orang tua dengan wajah dingin menjadi dingin, dan pedang Jepang di tangannya tiba-tiba terangkat tinggi, dan menebas ke arah leher Bai Rentu dengan ganas. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.